Merajut kata, membentuk komunikasi, mengenal gaya bicara dan berkomunikasi. Komunikasi, sebuah jembatan yang menghubungkan pikiran dan perasaan. Gaya bicara menjadi salah satu faktor penentu keberhasilannya. Pernahkah Anda merasa tidak dipahami meski telah berusaha menjelaskan sesuatu? Mungkin, masalahnya bukan pada apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai gaya bicara dan berkomunikasi. Setiap gaya memiliki keunikannya sendiri, mampu menciptakan efek berbeda pada pendengar. Dari gaya langsung hingga gaya diplomatis, semua memiliki tempat dan waktu mereka sendiri. Mengenal gaya bicara Anda sendiri adalah langkah pertama untuk menjadi komunikator yang efektif. Belajar beradaptasi dengan gaya bicara orang lain juga penting. Ini membantu kita lebih memahami dan berempati dengan orang lain, memperkuat hubungan dan menjembatani perbedaan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang gaya bicara dan berkomunikasi, Anda dapat mengubah cara Anda berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Gaya bicara dan gaya berkomunikasi mencerminkan cara seseorang menyampaikan pesan secara lisan atau tertulis. Berikut adalah beberapa macam gaya bicara dan gaya berkomunikasi yang umum. 10 gaya bicara dan berkomunikasi. Patut kita ketahui untuk bisa lebih mengenal, mengapresiasi pada saat debat Cawapres nanti. Gibran Rakabuming Raka dari Paslon 02 Cawapres, Muhaimin Iskandar dari Paslon 01 Cawapres, dan Paslon 03 Prof. Mahfud MD. Kita simak bersama 10 gaya bicara dan berkomunikasi. Gaya pertama adalah gaya logis, menyajikan fakta dan data yang kuat untuk mendukung argumen serta menggunakan logika yang kokoh. Gaya yang kedua adalah gaya empatis, memahami dan meresapi posisi lawan bicara, menyampaikan argumen dengan penuh empati dan penghormatan perspektif orang lain. Gaya bicara dan berkomunikasi yang ketiga adalah gaya agresif, menggunakan kata-kata tajam dan menyerang untuk menekankan keunggulan argumen sendiri, seringkali tanpa memedulikan perasaan lawan bicara. Lalu, gaya keempat adalah gaya diplomatik, menjaga sikap tenang dan sopan, berusaha menemukan kesamaan pendapat sebelum menyampaikan argumen. Lalu gaya kelima adalah gaya retoris, menggunakan gaya bahasa yang indah dan merangsang emosi untuk mempengaruhi perasaan dan pemikiran audiens. Gaya yang keenam adalah gaya analitis, menganalisis setiap detail argumen dengan cermat, menyoroti kelemahan dan keunggulan, serta memberikan solusi atau saran terinci. Lalu gaya yang ketujuh adalah gaya intuitif, mengandalkan insting dan perasaan pribadi dalam menyampaikan argumen, seringkali berfokus pada visi dan ide-ide besar. Kemudian gaya humor, menggunakan humor untuk meredakan ketegangan dan membuat suasana lebih santai sambil tetap menyampaikan argumen dengan efektif. Gaya kesembilan adalah gaya otoriter, menyampaikan argumen dengan tegas dan penuh keyakinan, mengharapkan bahwa orang lain akan menerima pandangan tersebut tanpa banyak perdebatan. Lalu gaya yang terakhir, gaya kolaboratif, berusaha bekerja sama dengan lawan bicara untuk mencapai kesepakatan bersama, membangun dialog yang positif, dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Ini kurang lebih ada 10 gaya bicara dan berkomunikasi, ada banyak gaya-gaya yang lain. Sebagai acuan,
salah satu acuan untuk mampu atau bisa menilai apresiatif, jangan a priori dan melihat. Kemarin debat calon presiden, ada gayanya Pak Anies demikian, adanya gaya Pak Prabowo seperti itu, mungkin bisa masuk sedikit, atau ada hal-hal yang dari 10 gaya itu mereka yang kecenderungannya memiliki itu. Dan begitu pun gaya Pak Ganjar Pranowo. Kita saksikan besok, hari ini, dengan perdebatan cawapres antara Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Prof. Mahfud MD. Demikian, semoga bermanfaat terkait dengan 10 gaya bicara dan berkomunikasi.